Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bu Erika dan Kak Firda. Perkenalkan, nama saya Najwa Hilda Rosemelia dengan NIM 22010408 dari kelas ML5C1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Pengelolaan Manajemen Transportasi dan Distribusi pada JNT Cargo. Untuk menyelesaikan masa kuliah ini, saya melakukan observasi di JNT Cargo di daerah Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. JNT Cargo sendiri merupakan bagian dari JNT Group, di mana JNT Group ini didirikan pada tahun 2015. JNT Kargo sendiri merupakan layanan pengiriman yang inovatif dengan pengiriman kargo yang berfokus pada perampingan dan optimalisasi biaya logistik. JNT Kargo menawarkan berbagai layanan, di antaranya yang pertama adalah layanan pengiriman kargo. Layanan pengiriman kargo ini merupakan layanan pengiriman tepat waktu antar kota dengan proses operasional yang efisien. Layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu layanan kargo kecil dan juga layanan kargo standar. Visi dari JNT Kargo sendiri adalah yaitu menjadikan perusahaan logistik terkemuka yang menyediakan solusi transportasi inovatif dan andal serta berkomitmen untuk meningkatkan nilai logistik bisnis pelanggan. Dan misinya adalah yang pertama, menyediakan layanan pengiriman yang efisien, yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan yang terakhir adalah menjalankan bisnis secara etis. Unit yang saya pilih yang pertama adalah membongkar dan memuat barang, di mana dalam melakukan proses distribusi tentunya tidak lepas dari aktivitas membongkar dan memuat barang. Unit yang saya pilih selanjutnya adalah mengelola pengiriman barang atau muatan atau kargo, di mana proses distribusi memerlukan pengelolaan terlebih dahulu untuk melakukan pengiriman yang efisien dan efektif. Unit selanjutnya yang saya pilih adalah mengkonsolidasikan pengiriman, di mana konsolidasi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan proses bisnis pengiriman agar lebih cepat dan juga lebih efisien. Untuk selanjutnya adalah hasil observasi dan implementasi dalam melakukan pengecekan, pengamanan, dan melindungi barang dalam kegiatan pembongkaran dan memuat barang pada JNT Cargo. JNT Cargo sendiri tidak memiliki aturan keamanan yang mendasar terkait proses pembongkaran dan memuat barang. Proses pembongkaran dan memuat barang dilakukan berdasarkan pada kendaraan saja, apakah kendaraan tersebut cukup atau tidak. Jika pada truk dinilai sudah cukup dan tidak muat lagi, maka barang-barang yang belum dimuat akan dilakukan muatan pada esok harinya. Untuk memastikan dan mengamankan keselamatan barang, JNT Cargo berfokus pada pengemasannya. JNT Cargo hanya menerima barang yang telah dikemas, dan jika menurut JNT Cargo kemasan tersebut tidak sesuai, maka pihak JNT Cargo akan menawarkan jasa kemasan yang lebih terpercaya, namun dengan biaya tambahan. Oleh karena itu, JNT sendiri memiliki ketentuan pengemasan, yang dimana untuk semua jenis barang itu harus dikemas dengan menggunakan kardus dengan desain seperti berbentuk I, di mana packing kardus tersebut dengan strapping. Selanjutnya, untuk jenis barang tekstil, pakaian, perangkat lunak, itu harus dibungkus menggunakan box luar, yaitu dengan karung atau bubble wrap, di mana karung dan bubble wrap ini dipastikan masih aman, tidak bocor, dan masih rapi. Selanjutnya untuk barang-barang beresiko tinggi seperti barang mudah pecah atau barang yang beresiko tinggi, itu menggunakan packing kayu. Dalam melakukan proses bongkar dan muat barang, JNT Cargo melakukan secara manual pembagian beban tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan petugas. Jika terdapat kargo yang berat, maka proses bongkar dan muat dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Proses bongkar dan muat dilakukan tanpa menggunakan material handling. Dalam melakukan prosesnya, JNT Cargo juga tidak menggunakan tali dan peralatan pelindung yang sesuai dengan prosedur kerja. JNT Cargo juga masih kurang mementingkan keamanan dan keselamatan pekerjanya. Para petugas JNT Cargo tidak menggunakan alat pelindung diri secara khusus, di mana proses pembongkaran dan pemuatan ini juga menggunakan masih tenaga manusia, sehingga resiko keselamatan dan keselamatan pekerja dapat dinilai cukup tinggi. Selanjutnya, dalam memeriksa, melakukan pengecekan dan menyelesaikan dokumentasi. Pada JNT Cargo sendiri, sebelum melakukan pemuatan ke dalam kendaraan, muatan tersebut diperiksa sekali lagi, terkait resi barang dan alamat pengirimannya juga. Seperti pada gambar di sini, di mana Pak Kurir atau petugas melakukan pengecekan terlebih dahulu pada paket untuk melakukan pemuatan tersebut. Selanjutnya adalah merencanakan pengiriman barang dalam mengelola pengiriman pada JNT Cargo. Dalam melakukan pengiriman barang, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi barang tersebut. JNT akan melakukan pengiriman untuk barang-barang kargo yang aman dan legal. Pengirim atau customer wajib memberitahu dengan jelas dan benar isi dan nilai barang dari kiriman tersebut. Keterangan yang tidak benar mengenai hal tersebut sebetulnya menjadi tanggung jawab pengirim. Untuk barang-barang yang dilarang pada pengiriman JNT Kargo dapat dilihat pada lampiran 2, yaitu ada senjata api, bahan peledak, bahan mudah kebakar, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Sebelum melakukan proses pengiriman, barang tersebut akan dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Penimbangan barang juga berfungsi untuk menentukan layanan yang digunakan. Berat barang yang dikirim oleh JNT Cargo yaitu minimal 11 kg. Berat dengan 11-100 kg akan menggunakan layanan kargo kecil. Sedangkan untuk berat 100-300 kg akan menggunakan layanan kargo standar. Setelah barang ditimbang dan kemasan sudah sesuai, selanjutnya karyawan akan menginput seluruh informasi terkait barang, pengirim, dan penerima ke dalam sistem, sehingga muncullah pada resi tersebut. Selanjutnya, karyawan akan menyerahkan kwitansi yang berisi detail paket, ongkos kirim, dan nomor resi kepada customer.
Pengiriman JNT Kargo akan dikirimkan ke gudang, dari gudang paket tersebut akan dipisahkan sesuai dengan alamat. Lalu, paket tersebut akan dikirimkan ke JNT terdekat pada alamat tujuan. Dari JNT terdekat itulah barang akan dikirim ke alamat tujuan. Menurut narasumber, pengiriman barang ke daerah Jabodetabek memerlukan waktu estimasi 1-3 hari. Untuk pengiriman barang ke daerah Pulau Jawa memerlukan estimasi 3-5 hari. Sedangkan untuk daerah luar Jawa bisa 2 minggu atau lebih. Ketetapan estimasi tersebut akan ditentukan melalui sistem yang ada. Selanjutnya dalam menyelesaikan dokumentasi dalam pengelolaan pengiriman. Pada JNT Kargo, dokumentasi dilakukan pada setiap aktivitas. Setiap aktivitas, kurir diharuskan melakukan penginputan pada sebuah sistem, sehingga semua aktivitas terdokumentasi dengan baik dan barang terdeteksi terkait keberadaannya. Pengisian aktivitas pada sistem akan mengubah status paket tersebut. Salah satunya yaitu adalah status sudah diterima, di mana paket Anda berhasil diterima oleh penerima. Selanjutnya ada status paket sudah tiba di kota tujuan. Pada status ini, barang sudah tiba di kota tujuan yang tertera. Dalam prosesnya, kurir akan diberikan surat jalan. Untuk JNT sendiri, surat jalan itu berbentuk dengan resi, atau biasa disebut dengan resi tugas jalur internal, yang seperti terdapat pada gambar di atas ini, yaitu berisi nomor HP supir, outlet asal, plat mobil, dan lain-lainnya. Sehingga di sini juga ada target sampai dan juga target perginya. Jante sendiri memiliki label atau stiker sebagai penanda identifikasi barang pengiriman, yaitu yang pertama ada di setup, di mana pada stiker ini posisi paket kiriman harus sesuai dengan arah tanda panah. Dan selanjutnya adalah stiker atau label fragile, di mana untuk barang-barang yang mudah pecah, itu dan selanjutnya ada produk segar, yaitu seperti buah, sayur, produk lain-lainnya. Selanjutnya adalah resi. Selanjutnya juga ada stiker atau label VIP untuk customer prioritas. Selanjutnya ada label multi airway bill, di mana label ini digunakan untuk kemasan ketika di dalamnya terdapat 2 paket atau lebih. Selanjutnya di sini ada juga barang berharga, di mana stiker ini untuk barang-barang yang memiliki nilai tinggi dan harus dijaga sebaik mungkin. Selanjutnya adalah unit terkait mengkonsolidasikan pengiriman. Pada JNT Kargo, barang temuan dilakukan diidentifikasi terlebih dahulu. Apakah barang tersebut bisa langsung dikirim oleh kurir ke tempat atau alamat tujuan, atau harus melakukan pengiriman melalui gudang gateway. Gudang gateway ini merupakan istilah gudang konsolidasi untuk penyortiran dalam pendistribusian paket oleh JNT Kargo. Ada di gambar di atas merupakan aktivitas pengelompokan paket berdasarkan tujuan pada JNT Kargo. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi tujuan per kelurahan, alamat tujuan, atau ini nantinya akan dikirim oleh kurir ke alamat tujuan, atau juga tujuannya ke gudang gateway tersebut. Tidak ada pengkhususan kemasan dalam proses konsolidasi pada JNT Kargo. Untuk konsolidasi kemasan hanya mengikuti standar ketetapan yang berlaku saja. Jika sudah sesuai, maka proses dapat dilanjutkan. Penyatuan paket juga biasanya dilakukan hanya untuk pengirim yang sama dan tujuan ke tempat tujuan yang sama. Biasanya penyatuan pengiriman paket tersebut dilakukan ketika pengirim yang sama akan mengirim paket lebih dari satu ke tujuan yang sama. Dan paket tersebut akan diberikan label multi-IMEI bill. Selanjutnya dalam menyiapkan dokumentasi konsolidasi. JNT Kargo sendiri tidak memiliki dokumentasi secara khusus terkait konsolidasi tersebut. Pada proses konsolidasi, yaitu atau penyatuan paket tersebut, yaitu hanya dengan stiker atau label multi-RW bill pada gambar di sini. Yaitu label atau stiker tersebut hanya menyatakan bahwa dalam kemasan terdapat lebih dari satu paket yang akan dikirim dengan alamat tujuan sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.